Halo adik-adik, kembali lagi bersama saya Mr. YV di channel Ayo Sekolah Fisika. Pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar materi fisika tentang pengertian termodinamika dan usaha yang dilakukan oleh gas dan usaha yang dilakukan pada gas. Termodinamika merupakan cabang ilmu fisika yang mempelajari tentang perubahan energi dari satu bentuk ke bentuk lain, terutama perubahan dari energi panas atau energi kalor ke dalam bentuk energi lain. Perubahan-perubahan energi dalam termodinamika didasarkan pada dua hukum, yaitu hukum satu termodinamika yang merupakan pernyataan lain dari hukum kekekalan energi, dan hukum kedua termodinamika yang memberikan batas apakah suatu proses dapat terjadi atau tidak. Dalam termodinamika, proses-proses yang terjadi selalu dinyatakan dalam suku atau parameter besaran makroskopis, yaitu seperti tekanan, volume, kerapatan, kapasitas panas, dan suhu. Untuk mempelajari termodinamika lebih jauh, kita memahami terlebih dahulu istilah-istilah penting yang sering digunakan. Yang pertama merupakan sistem. Sistem merupakan benda atau keadaan yang menjadi fokus perhatian kita. Lingkungan merupakan benda atau keadaan di luar sistem. Misalnya, dalam suatu tabung berisi gas, kita akan menganalisis keadaan gas itu, atau dengan kata lain, gas akan menjadi fokus perhatian kita. Kita namakan gas adalah sistem, dan daerah di luar gas merupakan lingkungan. Sedangkan tabung kita namakan pembatas sistem. Sistem terbuka merupakan suatu sistem di mana panas dan kerja atau usaha dari luar dapat masuk ke dalam sistem, tetapi materi tidak dapat masuk. Jadi, disebut sistem terbuka berarti kalor atau panas bisa keluar masuk, dan massa juga bisa keluar dari sistem tersebut. Sistem tertutup merupakan suatu sistem di mana panas dan kerja atau usaha dari luar dapat masuk dalam sistem, tetapi materi tidak dapat masuk. Jadi pada sistem tertutup, kalor boleh keluar masuk dari sistem tersebut, tetapi materi tidak bisa keluar masuk. Istilah berikutnya disebut dengan sistem terisolasi, merupakan suatu sistem di mana panas atau kalor, usaha dan materi tidak dapat menembus keadaan dari sistem. Seperti yang ditunjukkan pada gambar, pada sistem terisolasi, kalor atau panas dan massa atau materi tidak akan keluar masuk dari sistem tersebut. Kemudian proses merupakan perubahan dari suatu sistem ke sistem lain. Disebut dengan siklus termodinamika, merupakan suatu rangkaian proses sedemikian rupa sehingga keadaan akhirnya mempunyai keadaan yang sama dengan keadaan awal atau keadaan mula-mula. Kemudian, kesetimbangan termal merupakan suatu keadaan di mana pada dua sistem yang dikontakkan tidak terjadi perpindahan panas karena suhu kedua sistem sama besar. Kemudian, kuasi-statik merupakan cara suatu proses berubah, biasanya berlangsung sangat lambat, sedemikian rupa sehingga sistem senantiasa hampir selalu berada dalam kesetimbangan setiap saat. Kita akan membahas tentang usaha yang dilakukan oleh gas. Seperti yang ditunjukkan pada gambar, suatu silinder yang mempunyai piston yang dapat bergerak bebas. Silinder ini diisi dengan gas yang menempati volume V. Gas akan menekan ke semua bagian silinder termasuk piston dengan tekanan P. Gaya yang bekerja pada piston akibat tekanan gas adalah F sama dengan P kali A. Ini berasal dari rumus tekanan sama dengan gaya per luas ya. Dengan A merupakan luas penampang piston. Karena gas akan mengembang, maka piston akan bergerak ke atas sejauh delta Y. Seperti yang ditunjukkan pada gambar, maka usaha atau kerja yang dilakukan oleh gas adalah delta W sama dengan P kali delta V. Ini merupakan usaha yang dilakukan oleh gas. Ketika gas mengembang, delta V-nya positif, sehingga usaha yang dilakukan oleh gas bernilai positif.
Seperti yang ditunjukkan pada gambar, jika gas ditekan oleh piston, maka volume silindernya ini semakin kecil. Ini menunjukkan bahwa perubahan volumenya bernilai negatif. Maka usaha yang dilakukan gas menjadi negatif. Artinya, gas menerima usaha atau kerja yang dilakukan dari lingkungan. Pada saat gas menerima kerja dari lingkungan, berarti lingkungan melakukan usaha. Usaha yang dilakukan oleh lingkungan pada gas adalah negatif dari usaha yang dilakukan oleh gas, yaitu delta W sama dengan min P kali delta V. Jika delta V sama dengan 0 atau tidak terjadi perubahan volume, maka delta W sama dengan 0. Artinya, gas tidak menerima atau melakukan usaha. Usaha total yang dilakukan pada gas untuk mengubah volumenya dari V1 menjadi V2 adalah W sama dengan minus integral dari P dV dengan batasan volume 1 ke volume 2 ya, dengan dV nya itu sama dengan perubahan volume. Tanda negatif pada rumus menunjukkan usaha yang dilakukan oleh lingkungan. Secara umum, tekanan tidak konstan selama proses yang diikuti oleh gas, tetapi tergantung pada volume dan suhu. Seperti yang ditunjukkan pada grafik, usaha yang dilakukan pada gas dari keadaan awal ke keadaan akhir adalah negatif dari luas daerah di bawah kurva pada diagram PV. Oke, kita masuk contoh soal. Kita lihat contoh soal yang pertama. Volume gas mengembang pada tekanan konstan 50,5 kPa dari 0,125 meter kubik menjadi 0,135 meter kubik. Tentukan usaha yang dilakukan oleh gas jika 1 atm sama dengan 101 kPa. Diketahui tekanan konstan gas sebesar 50,5 kPa atau sama dengan 50,5 kali 10 pangkat 3 Pascal. Volume pada keadaan 1 V1 sama dengan 0,125 meter kubik, sedangkan volume pada keadaan 2 sama dengan 0,135 meter kubik. Tentukan usaha yang dilakukan oleh gas, berarti usaha yang dilakukan oleh gas sama dengan integral dari P dV. Karena tekanannya konstan atau tetap, maka ini kita dapatkan plus P kali V2 kurang V1 sama dengan 50,5 kali 10 pangkat 3 Pascal dikali 0,135 meter kubik kurang 0,125 meter kubik. Usaha yang dilakukan oleh gas kira-kira sebesar 505 Joule. Gas helium mempunyai volume tertentu dengan massa 2,40 gram, dipanaskan sehingga suhunya meningkat dari titik lebur es ke titik uap air. Ini untuk mempertahankan tekanan konstan saat suhu meningkat. Asumsikan gas berperilaku sebagai gas ideal. Tentukan usaha yang dilakukan oleh gas ketika titik uap tercapai. Pada soal diketahui massa helium sama dengan 2,40 gram. Pada keadaan 1, yaitu pada titik lebur es, berarti suhunya sama dengan 0 derajat Celcius. Sedangkan pada keadaan 2, yaitu titik uap air, maka T2 nya sama dengan 100 derajat Celcius. Berarti perubahan suhunya sama dengan 100 derajat Celcius atau 100 Kelvin. Sedangkan massa molar helium itu sama dengan 4,0 gram per mol. Usaha yang dilakukan oleh gas, kita gunakan rumus
plus integral P dV dari V1 sampai V2. Karena P-nya konstan atau tekanannya konstan, maka usaha yang dilakukan oleh gas kita bisa tuliskan sebagai P delta V. P delta V ya. Ingat bahwa dari gas ideal berlaku PV sama dengan nRT. Berarti jika P-nya konstan, maka volume dan suhunya berubah. Ini kita bisa tuliskan sebagai P delta V sama dengan nR delta T. Sedangkan P kali delta V merupakan usaha yang dilakukan oleh gas. Berarti usaha yang dilakukan oleh gas sama dengan nR kali delta T, atau sama dengan massa per massa molar dikali R dikali delta T. Maka sama dengan 2,4 bagi 4 dikali 8,31 dikali delta T-nya 100. Berarti usaha yang dilakukan oleh gas sebesar 500 Joule. Oke, kita lihat soal yang ketiga. Sampel gas ideal diperbesar hingga 2 kali lipat dari aslinya, 1,00 meter kubik dalam proses kuasi statis, yang mana P sama dengan alfa kali V pangkat 2, dengan alfa sama dengan 5,00 atmosfer per meter pangkat 6, seperti yang ditunjukkan pada gambar. Berapa besar usaha yang dilakukan pada gas yang mengembang? Usaha yang dilakukan pada gas yang mengembang. Pada soal diketahui alfa sama dengan 5,00 atmosfer per meter pangkat 6. Ini kita konversi ke dalam Pascal, berarti sama dengan 5,00 1 atmosfer sama dengan 1,013 eksponen 5 Pascal ya. Berarti ini kita kalikan dengan 1,013 kali 10 pangkat 5 Pascal per meter pangkat 6. Jadi alfanya sama dengan 5,065 kali 10 pangkat 5 Pascal per meter pangkat 6. Kita gunakan rumus usaha yang dilakukan pada gas itu sama dengan negatif usaha yang dilakukan oleh gas. Berarti negatif integral P dV dari V1 ke V2. Karena P-nya itu sama dengan alfa V pangkat 2, maka usahanya sama dengan minus integral dari V1 ke V2 fungsi P-nya alfa V pangkat 2 dV, atau sama dengan minus 1/3 kali alfa kali V2 pangkat 3 kurang V1 pangkat 3. Jadi usahanya sama dengan minus 1/3 kali alfanya 5,065 kali 10 pangkat 5 dikali V2 nya 2 dikurang V1 nya 1,00. Maka usaha yang dilakukan pada gas sama dengan minus 1,18 kali 10 pangkat 6 Joule, atau sama dengan minus 1,18 megajoule. Jadi usaha yang dilakukan pada gas
sebesar 1,18 megajoule ya. Oke, kita lihat soal yang keempat. Diagram di bawah ini menunjukkan suatu perubahan keadaan gas. Hitung usaha yang dilakukan dalam tiap bagian siklus. Untuk pertanyaan A, usaha dari A ke B berarti WAB. Misalnya ini titik A aksen, ini C aksennya. Berarti dari A ke C, A ke B ya. A ke B berarti luas trapesium. Luas trapesium AB, A aksen, C aksen. Itu sama dengan A aksen ditambah BC aksen bagi 2 dikali HC, maka sama dengan AA aksennya sama dengan 100 ditambah BC aksennya 180 dibagi 2 kali AC berarti 10 kurang 4. WAB sama dengan 8,4 kali 10 pangkat 5 joule. 8,4 kali 10 pangkat 5 joule. Untuk pertanyaan B, usaha yang dilakukan dari proses B ke C di BC itu sama dengan 0 karena tidak ada perubahan volume ya. Oke, untuk pertanyaan C, usaha yang dilakukan dari proses WAC tapi melalui B ya. WAC melalui B. WAC melalui B maka sama dengan WABC. Berarti sama dengan WAB ditambah WBC sama dengan 8,4 kali 10 pangkat 5 joule karena WBC sama dengan 0 ya. Terus pertanyaan D, usaha yang dilakukan dari A ke C tapi langsung ya, dari A ke C itu sama dengan luas persegi panjang ya, luas persegi panjang A C aksen A aksen A. Jadi sama dengan 100 kilopascal dikali dengan 6 meter kubik. Jadi WAC sama dengan 6 kali 10 pangkat 5 joule ya. 6 kali 10 pangkat 5 joule. Untuk pertanyaan E, bandingkan hasil C dan D. Kita lihat dari hasil C dan D, walaupun titik akhirnya sama yaitu dari A ke C dan ini dari A ke C, tapi jalannya berbeda, hasilnya pun berbeda. Berarti kesimpulannya usaha yang dilakukan gas untuk suatu perubahan keadaan ya, usaha yang dilakukan gas untuk suatu perubahan keadaan, bergantung pada lintasan yang ditempuh ya, bergantung pada lintasan yang ditempuh. Oke, sekarang kita lihat untuk pertanyaan F. Usaha dari A kembali lagi ke A melalui BC, berarti
itu sama juga dengan W ABCA. Ini sama dengan WAB ditambah WBC ditambah WCA. Ini sama dengan 8,4 kali 10 pangkat 5 tambah minus 6 kali 10 pangkat 5. Berarti WABCA sama dengan 2,4 kali 10 pangkat 5 Joule. Sedangkan untuk pertanyaan G, luas siklus ABCA. Luas siklus ABCA itu sama dengan luas segitiga ABCA. Itu sama dengan AC kali BC per 2 sama dengan 6 kali 8 kali 10 pangkat 5 dibagi 2 sama dengan 2,4 kali 10 pangkat 5 Joule. Hanya bandingkan hasil F dan G. Dari hasil F dan G, walaupun lintasannya berbeda, ya, menunjukkan bahwa usaha satu siklus sama dengan luas daerah yang melingkupi siklus tersebut.